Di lainnya, Saudara Menko Kumham Yusril Iza Mahendra merespons belum ditahannya mantan Jampitsus Febri Adriansyah merupakan wewenang penuh dari penyidik. Menurut Yusril, keputusan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku. Yusril menjelaskan penyidik masih memiliki kewenangan menentukan perlu atau tidaknya dilakukan penahanan terhadap seorang tersangka. Menurutnya, penahanan didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang diatur dalam hukum acara pidana. Karena itu, ia menilai keputusan penahanan maupun tidak melakukan penahanan merupakan bagian dari proses penyidikan. Kewenangan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan. Tapi masyarakat juga tentu dapat memberikan satu pengawasan. Ya. Penahanan itu kan disebabkan oleh karena 3 faktor. Karena khawatir yang bersangkutan melarikan diri, yang kedua menghilangkan barang bukti, yang ketiga mengulangi lagi tindak pidana yang dilakukannya. Jadi berdasarkan KUHP baru, ya bisa saja dilakukan penahanan, bisa tidak dilakukan penahanan. Dan kalaupun dilakukan penahanan, dapat juga digugat pra-peradilan ke pengadilan. Dan karena itu kita awasi dan kita cermati apa yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam mengungkapkan atau melakukan penyidikan lanjutan terhadap kasus mantan Jampitsus kita ini. Masih tahap-tahap awal ya, kita lihat aja perkembangannya. Dalam perkembangan bisa saja dilakukan tindakan penahanan. Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menegaskan penetapan tersangka Febri Adriansyah dalam kasus dugaan korupsi sudah sah dan sesuai prosedur hukum. Penetapan ex-Jampitsus sebagai tersangka juga tidak perlu izin Presiden dalam penetapan tersangka terhadap jaksa karena tidak berlaku untuk pidana khusus seperti korupsi. Penetapan tersangka tidak izin Presiden. Memang tidak perlu izin Presiden penetapan tersangka itu. Dulu jaksa itu kalau pemanggilan pemeriksaan itu harus izin Jaksa Agung tertulis. Tapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2025 itu sudah dihapus. Tidak berlaku untuk pidana kejahatan terhadap negara, tidak berlaku juga terhadap kejahatan dengan pidana mati dan juga kejahatan pidana khusus. Nah, korupsi itu kan pidana khusus, jadi tidak perlu izin Presiden. Pengusutan 3 kasus besar korupsi yang menyeret ex-Jampitsus masih berjalan dengan penerbitan sprindik baru yang ditegaskan oleh Kejagung masih dengan status tersangka ex-Jampitsus. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan penanganan perkara yang melibatkan mantan Jampitsus harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai kaidah hukum. Diperlukan satu sikap ekstra hati-hati dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum. Ini merupakan satu ujian yang berat bagi kita, tapi sebagai satu kenyataan yang kita tidak dapat tolak dan kita bantah, dan karena itu harus dengan ketegaran, keberanian, dan keyakinan yang kuat bahwa hukum harus ditegakkan. Soal penyidikan 3 kasus korupsi besar yang menyeret ex-Jampitsus, Kapus Penkum Anang Supriyatna menegaskan Kejaksaan Agung akan menjalankan penyidikan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Penyidikan juga dilakukan dengan sinergi Kortas Tipikor Polri serta terbuka untuk supervisi KPK. Akan berusaha melakukan penyidikan dengan profesional, transparan, dan akuntabel, dan tetap bersinergi baik dengan penyidik dari Kortas Polri maupun Polda Metro Jaya. Juga kami terbuka untuk disupervisi oleh KPK dan juga diawasi oleh dari DPR. Penyidikan 3 kasus korupsi besar yang menyeret ex-Jampitsus masih berjalan dengan janji transparansi, sinergi, dan terbuka supervisi dan pengawasan dari KPK. Kini publik menunggu hasil pengembangan sinergi kinerja pemberantasan korupsi yang menyeret ex-Jampitsus. Tim Liputan Kompas TV.